Pulang ke Jakarta, ke Indonesia 2004. 2004 saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjadi rekanan dari sebuah perusahaan asing, oil field service, sebuah perusahaan Prancis. Saya bekerja di situ mengelola perusahaan dengan sepupu saya ini. Di lain itu saya juga menjadi konsultan lingkungan di Coca-Cola Amatil di Cibitung. Itu saya lakukan. CCA. Ya, CCA. Terakhir kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti, tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Oh, saya pernah di penjara, Bang, 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. Yang awalnya adalah teman bisnis. Teman bisnis. Oke. Di situ saya kemudian ya ada konflik di perusahaan itu yang kemudian saya dilaporkan ke polisi. Saya ada tuduhan penipuan, penggelapan di situ, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Tapi saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. Sebagai direktur? Untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai direktur? Sebagai direktur. Direktur atau direktur utama? Saya direktur, dia direktur utama. Saya juga yang mengoperasikan ini. Okay. Saya yang making money di perusahaan ini. Bisnis apa kan? Nggak jauh-jauh dari besi tua sih sebenarnya, sama seperti bisnisnya orang-orang Madura kan. Besi tua maksudnya? Besi tua tapi ini lebih profesional sih. Oke. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan oil service itu ada mesin-mesin yang obsolete, yang uncertified dan sebagainya itu. Nah ini kan biasanya sebagai scrap. Nah ini yang saya kelola di sini, bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah perlu saya sebutkan nggak perusahaannya? Oh nggak apa-apa. Perusahaannya namanya PT Schlumberger. Schlumberger tulisan. Iya. Schlumberger perusahaan. Nah dari situ saya di penjara. Nah saya memang dibully habis oleh penyerang biasa orang-orang yang menyerang saya karena merasa dia terusik, mungkin dia mengatakan saya penipu, saya ini menggelapkan uang, ya it's okay. Tapi saya bilang open source tersedia kok di Mahkamah Agung apa sangkaan saya, tapi ini lebih kepada konflik keluarga sebenarnya. Dan perusahaan itu kemudian bubar? Dan bubar akhirnya. Karena kasus ini dan kemudian kontrak dengan Schlumberger akhirnya diputus. Karena memang saya frontiernya saya di operasional perusahaan ini. Seberapa besar perusahaan Anda waktu itu? Katakanlah dalam hal billingnya mungkin setahun berapa? Ya kalau hitungan saya sih selama kontrak dengan Schlumberger itu omsetnya ya kurang lebih sekitar 170 omset ya, sekitar 137 miliar. Bukan perusahaan kecil, lumayan ya? Ya lumayan, ya made money at the time. Tapi ya itu, ya memang terungkap akhirnya di pengadilan. Saya digaji 4 juta sebulan dengan omset sebesar itu. Tapi bukan itu persoalannya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa penipuan dan penggelapannya tidak terbukti. Saya hanya menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk beberapa kebutuhan yang bisa dibilang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Iya, dengan gaji 4 juta tadi. Iya. Terima kasih telah memberikan pengakuan itu. Sejujurnya bagi saya pribadi itu patut dihargai bagaimana Anda di depan publik seperti ini memberikan pengakuan itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, tibalah kemudian Anda tiba-tiba muncul dengan narasi yang demikian bertalu-talu. Sejak kapankah Anda berpikir memulai untuk berada pada garis depan menghadapi kaum radikalisme dan kawan-kawan itu? Ketika saya bekerja itu, saya kebetulan ke Afrika. Saya ke Afrika dan juga ke beberapa negara di Asia Selatan dan di beberapa negara di Timur Tengah. Saya punya ketertarikan tentang humanity dan juga tentang kedamaian ini. Dan juga soal radikalisme pastinya, itu sejak di Amerika. Saya sudah punya, ketika saya minum di salah satu kedai kopi di Amerika, tiba-tiba ada beberapa orang yang nyerbu kedai kopi ini. Kedai kopi ini ternyata ada isu bahwa dari setiap cangkirnya itu disumbangkan ke gerakan Israel Raya waktu itu. Dan artinya itu serbuan fisik? Fisik. Oh, oke. Jadi sampai kacanya itu dipecahkan, lalu saya tanya ke orang-orang ini akhirnya, sampai mereka kan ditahan. Sebagian dari followernya mereka yang nyerbu kedai kopi ini, kedai kopinya terkenal lah.
karena dimiliki oleh orang Yahudi, dan isunya waktu itu di Amerika berhembus di Union Square itu bahwa ini kedai kopi ini menyumbangkan sekian sen dari setiap kopinya untuk gerakan Zionisme. Setelah saya tanya, ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Menurut saya punya pandangan bahwa inilah radikalisme ketika itu. Karena ternyata mereka ini hanya termakan isu. Dia tidak bisa membedakan antara Jewish dengan Israel, dia tidak bisa membedakan antara Israel dengan Zionism. Ya akhirnya saya ngobrol dengan orang ini, dan ternyata orang ini orang Libanon. Dan dia juga bukan orang Islam. Dia orang Kristen Maronit. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, dan ini akhirnya jadi teman ini. Nah, dari situ saya ternyata ini soal keilmuan, Bang, knowledgement. Akhirnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di sini, punya kesempatan untuk keliling ke daerah-daerah itu, termasuk ke Afrika. Saya datang ke pantai timur Afrika, ke tengah, juga ke barat. Saya 3 kali ke Afrika. Saya mengamati ternyata memang pangkal masalah dari semua aksi radikal, ekstrim maupun teror ini ternyata soal-soal tentang ambisi-ambisi politik yang berjubah agama, membajak kesalehan dan sebagainya. Kemudian berusaha mendeviasi berbagai tafsir-tafsir agama. Dari situ kemudian saya masih punya obsesi terpendam. Di satu sisi saya harus bekerja sesuai dengan pekerjaan saya ini, tapi di satu sisi saya punya obsesi. Saya suatu saat harus melawan ini semua. Karena kalau Indonesia ini tidak bisa dibereskan dari hari ini, suatu saat Indonesia ini akan sama seperti Somalia, Mozambik, Somaliland, atau Nigeria yang pernah saya datangi, termasuk juga Swahili di Kenya. Saya sudah ke Bangui, saya tahu bagaimana friksi antara masyarakat di sana, anti Balaka dan Seleka dan sebagainya. Saya paham itu semua, termasuk ke Sudan. Saya sudah datangi gerakan-gerakan Hasan Turabi, saya pelajari betul sambil bekerja ini. Saya baca semua literaturnya, konflik-konflik di Rwanda dan sebagainya. Saya pelajari semua. Ternyata memang semuanya bertumpu pada politisasi agama. Nah, itu yang kemudian mendasari saya ketika di penjara, saya tidak berhenti baca buku, Bang. Itu hikmahnya bagi saya di penjara itu. Buku itu betul-betul saya klonin gitu, jadi teman tidur. Sampai mata saya rusaknya di penjara sebenarnya. Karena saya hatam Quran 6 kali di sana, dan hitungan saya sih kurang lebih sekitar 423 buku yang saya habiskan selama 22 bulan di penjara itu. Dari situ saya membaca konsep-konsep Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran dan sebagainya. Konsep-konsep filsafat juga saya gali lagi. Aquinas. Semua pemikiran-pemikiran Verfassung Patriotismus, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pelajari di situ. Dalam konteks kita masuk pada bagian yang paling menarik dari Anda. Seberapa mengkhawatirkan seluruh yang kita sebut dengan radikalisme dan seterusnya itu dalam konteks kita? Kalau dalam perspektif kita hari ini gambaran sederhananya, analogi sederhananya begini, Bang. Ketika ini saya dari perspektif Densus 88, tempat saya bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan. Ini belum ditanya saya udah jawab. Mungkin ini jawaban juga kepada pemirsa. Kan sering saya dibilang saya ini kerja dengan BNPT. Saya jawab duluan. Saya ini tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri, dalam hal ini Densus 88. Dulu ketika Densus itu baru dibentuk, berbagai target di banyak wilayah itu hanya beberapa satuan tugas wilayah, Satgaswil. Artinya beberapa provinsi saja. Misalnya Sulawesi Tengah ada Palu, Poso, Parigi Mutong dan sebagainya. Terus Lampung. Mungkin sebagian di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Barat, sebagian Jawa Timur. Hanya wilayah-wilayah tertentu. Hari ini semua satuan tugas wilayah Densus 88 di 34 provinsi itu semua punya target-target pantauan. Artinya apa? Ini sudah spread out, sudah menyebar rata di semua wilayah, bahwa semua wilayah itu gerakan-gerakan kelompok radikal ini sudah ada. Kalau dulu kan hanya wilayah-wilayah tertentu, hanya mungkin 3, 4, 5 spot. Tapi hari ini 34 provinsi semua satuan tugas wilayah itu punya target pantau masing-masing. Nah ini kan sudah mengkhawatirkan. Yang kedua adalah mereka ini kan sleeping cell, sulit dideteksi, sulit sekali untuk bisa di-uncover, kecuali dengan kemampuan-kemampuan human intelligence dan juga mungkin IT intelligence. Nah,
ini memang sangat mengkhawatirkan di mata saya. Tadinya saya juga tidak berpikir bahwa ini masih belum sebatas mengkhawatirkan. Tapi ketika saya bekerja dengan Direktorat Pencegahan di Densus 88, saya jadi mengetahui semuanya bahwa ini sudah kronis. Sudah sangat betul-betul tahap mengkhawatirkan. Untungnya satu aja, Bang. Satu aja yang masih bisa memberi ruang kepada kita untuk sedikit bernafas gitu. Kelemahan dari kelompok-kelompok teror ini adalah menciptakan momentum of terornya. Seperti apa? Ya, mereka ini selalu menunggangi kejadian-kejadian yang sifatnya revolusioner atau kejadian-kejadian yang kaotik sifatnya. Ini sebenarnya bukan hanya permasalahan kelompok teror di Indonesia. Di kelompok teror di seluruh dunia yang belum termobilisir secara rapi, ini biasanya memang menunggu momentum of terornya yang sulit. Makanya mereka ini gerakannya hanya sporadis. Seperti bom Astana Anyar kemarin. Yang bisa dia lakukan hanya menyerang simbol-simbol negara, tapi memantik trigger revolusi itu sulit. Kalau 98 itu kelompok teror di Indonesia sudah serapi hari ini, mungkin mereka juga ikut serta bersama mereka membajak berbagai kelompok-kelompok aksi itu, dan bisa jadi hari ini Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Anda menggunakan kata rapi. Ya. Bagaimana kita harus memahami kata rapi itu? Dalam banyak pikiran, apakah rapi itu bisa dimaknai bahwa mereka telah siap untuk bergerak dan tinggal menunggu momentum untuk itu? Atau barangkali apakah mereka telah masuk pada seluruh segmen masyarakat kita, mulai dari kelompok yang formal sampai yang non formal, seperti itu kah? Ya, rapi itu secara struktur, secara pendanaan, secara pendidikan, secara kaderisasi, rekrutmen, semuanya sudah rapi. Satu-satunya di Indonesia yang sangat rapi seperti itu adalah Jamaah Islamiyah. Ukuran rapi itu juga, Bang, ketika satu pemimpinnya tertangkap, dia secara automatically dia akan sudah muncul pemimpin berikutnya, sama seperti ISIS. Iya, menggunakan sistem sel ya. Iya, sama seperti itu. Dan JI juga seperti itu. Mulai dari tertangkapnya pemimpin JI yang terakhir, Parawijayanto misalnya, dia dengan sendirinya langsung muncul amirnya, pemimpinnya, dengan struktur yang luar biasa, dengan bidang-bidang yang sudah berfungsi sesuai bidangnya masing-masing. Rekrutmennya jalan, semua jalan. Dan ini memang di atas permukaan tidak bisa dideteksi kecuali kekuatan intelijen. Tadi kan di bagian awal Anda mengatakan bahwa ini sudah masuk pada wilayah yang terlalu jauh. Pertanyaan utamanya bagi kita sekarang itu begini, Mas Islan. Apakah ini karena keyakinan, ansih? Ya. Atau karena politik? Tadi kan di bagian awal tadi menggunakan Betul. politik. Kalau bagian politik, ada yang bisa dipahami di situ bahwa mereka mungkin kecewa. Kelompok Islam, kata mereka. Ya. Saya gunakan kata mereka. Versi mereka. Versi mereka itu tidak cukup mendapatkan peran-peran di dalam pengelolaan negara. Salah satu varian pendapat mengatakan begitu. Ya. Meskipun dibantah oleh, katakanlah misalnya oleh Menko Polhukam, Ya. Pak Mahfud, dengan argumen yang menurut saya cukup lengkap. Kalau menggunakan kata keyakinan, apakah mereka tidak melihat pada apa yang terjadi pada fenomena Arab Spring? Bagaimana negara-negara apa itu hancur karena hal-hal seperti ini. Bagaimana kita harus memahami situasi ini, Gus? Kalau saya sepakat sih dengan apa yang sudah diketengahkan oleh Pak Mahfud waktu itu, ini bukan hanya persoalan kekecewaan ruang-ruang politik dari para pemeluk agama secara regional sebenarnya. Ini kan sebenarnya cita-cita politik lama. Kelompok-kelompok pengusung teokrasi ini kan selalu menggunakan refleksi masa lalu yang dianggap paling ideal. Ini kan memang selalu gerakan-gerakan pan-islamisme, gerakan-gerakan khilafahisme. Ini kan selalu menggunakan referensi ideal masa lalu. Dia menganggap bahwa Islam itu pernah jaya karena menguasai ruang-ruang politik. Dia menguasai wilayah-wilayah politik yang selalu digaungkan oleh mereka kan penaklukan Konstantinopel, penguasaan politik Islam di Andalusia, dan juga Islam pernah berjaya dan menjadikan Baghdad sebagai epicentrum politik dunia dan sebagainya. Yang dilihat kan dalam sisi itunya. Tapi kan mereka tidak pernah melihat sisi kegagalannya setelah itu. Nah, cita-cita pan-islamisme ini yang kemudian digaungkan oleh mereka bahwa kita harus menegakkan agama ini dengan menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Semua gerakan-gerakan teror itu selalu punya daulah khilafah Islamiyah. Semua gerakan-gerakan teror itu selalu punya tujuan itu. Karena tafsir-tafsir agama ini sudah
sudah dimodifikasi menjadi gerakan-gerakan ideologis politik. Oke. Sehingga kalau kita perhatikan Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi, Laskar At-Taiba, Jabatun Nusro, semua gerakan-gerakan ini selalu bersifat pemberontakan kepada negara atau sifatnya separatisme. Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Mereka ingin menguasai, menghegemoni ruang-ruang politik dengan anggapan bahwa ini bisa dihomogenkan semua menjadi Islam versinya mereka. Mereka tahu Islam di Indonesia ini mayoritas misalnya, tapi kan bukan Islam versinya mereka. Oke. Makanya mereka masih terus bergerak untuk menegakkan daulah Islamiyah yang menurut dia Islamiyah versinya mereka ini. Nah, ini yang kemudian bergulir di kita. Semua organisasi teror itu kan punya tujuan politik semua. Semua di seluruh dunia semua. Artinya kalau gerakan-gerakan yang tidak punya tujuan politik ini kan akhirnya memang menuju dakwah-dakwah Islam yang sifatnya soft seperti aliran-aliran tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika dia harokahnya harokah siasa, sudah kepada urusan-urusan politik, apalagi kemudian bersentuhan dengan kekerasan, pasti dia punya tujuan politik. Karena lewat kekerasan dia bisa memantik gerakan-gerakan revolusioner. Ini kan ajaran Said Qutb di Ma'alim fil Thariq. Artinya organisasi-organisasi ini semua adalah dalam rangka membentuk toli'ah-toli'ah. Kesatuan-kesatuan elit kecil yang kemudian dieskalasikan menjadi satu kekuatan revolusi. Yang tadi yang saya sampaikan, kenapa kemudian kita dan khususnya lagi teman-teman atau kelompok yang sedang melakukan berbagai hal untuk membentuk khilafah, khalifah dan segala macam itu tidak belajar dari apa yang terjadi di Timur Tengah yang saya sebut tadi dengan kehancuran oleh Arab Spring itu tadi. Bukan hanya, jadi mungkin begini Bang, izin Bang, salah satu kelemahan dari umat Islam adalah dia selalu menyembunyikan sejarah-sejarah masa lalu yang pahit itu di bawah tumpukan karpet. Ini kebiasaan kita. Kita selalu berusaha menghindar dari sejarah-sejarah yang kelam, sehingga kita tidak bisa belajar dari sejarah-sejarah yang getir itu. Bahwa Islam ini pernah menjadi porak-poranda gara-gara persoalan politisasi agama, termasuk juga kekuatan-kekuatan politik Islam pada akhirnya di Andalusia ambruk begitu saja, tidak menyisakan apapun. Yang disisakan kan akhirnya hanya masjid-masjid yang dikonversi menjadi gereja, istana-istana Islam, politik Islam, simbol kemegahan politik Islam menjadi museum dan sebagainya. Hanya itu yang ditinggalkan. Keimanan tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Nah, ini kan seharusnya bisa belajar kita dari situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengubur sejarah-sejarah yang tidak baik ini kemudian memang tidak menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Padahal kalau kita ingin menentukan nasib kita hari ini kan kita harusnya melihat masa lalu. Lalu kemudian kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Salah satu kesalahan dari kelompok-kelompok Islam seperti saya, seperti mungkin sebagian besar dari kita, mereka masih punya mimpi bahwa negara ini harus menjadi negara Islam supaya orang Indonesia ini bisa diislamkan semua. Padahal ini adalah konsep yang salah, sangat salah, totally, definitely. Karena memang kita tidak pernah punya sejarah yang gemilang dalam urusan politik Islam. Tidak pernah sejarah yang gemilang. Tidak pernah. Bahkan khilafah sendiri setelah tumbang di Turki pada tahun 1924, dia bahkan khilafah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hari ini tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem politik ini. Saya beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi dengan teman-teman yang menyebut diri aktivis, seperti itulah kira-kira. Saya kan masuk pada seluruh kelompok ya. Maka kemudian mereka mengajukan gugatan dan harapan bahwa kegemilangan Islam itu akan hadir kembali dan andilalah yang dijadikan acuan utama itu adalah plak bentuk pada abad ke-7 itu. Maka kemudian saya mengajukan sebuah pertanyaan yang tampaknya juga jawabannya bias, bahwa sebenarnya kita hari ini, Islam hari ini, menerjemahkan masa depan itu seperti apa sebenarnya? Anda punya catatan tentang itu? Ya, betul. Saya sepakat bahwa begini, Islam itu punya masa depan. Tapi satu kuncinya, Islam harus tetap menjadi agama yang bisa merahmati seluruh apapun di alam semesta ini. Kan memang Nabi selalu mengulang-ulang soal itu, bahwa Islam ini adalah agama yang harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Artinya jangan paksa Islam untuk mundur ke abad pertengahan Oke. atau mundur ke abad ke-7 Masehi kalau kita mau berbicara masa depan. Orang-orang hari ini yang menghadapi anomali dan ambigu adalah orang-orang yang memaksa supaya Islam ini menggunakan rujukan-rujukan abad awal atau abad-abad pertengahan. Sementara kita hari ini berada di zaman yang jauh berbeda dengan mereka, dengan peradaban manusia yang jauh bergerak cepat.